Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Faizal. Jadi di sini kita akan belajar bersama-sama melanjutkan materi yang sebelumnya tentang statistika juga. Tetapi di sini kita akan belajar mengenai regresi linear. Jadi pembelajaran kali ini kita itu akan menentukan persamaan garis regresi linear teman-teman dan menggambar persamaan garis regresi linearnya tadi. Kita lanjut. Seperti dengan pertemuan sebelumnya atau video sebelumnya, itu kita tetap ya di bagian permasalahannya itu sama, ada variabel X dan variabel Y. Jadi untuk definisi regresi linear itu tuh, lihat teman-teman, kalau kemarin kita sudah membuat diagram pencar, di antara semua garis yang mungkin dibentuk, hanya ada satu garis yang paling tepat yang disebut sebagai garis base fit. Nah, kita lihat teman-teman, di sini ada beberapa titik-titik pencar, misalnya seperti kita buat kemarin. Nah, dari titik-titik pencar ini, beberapa ada membentuk garis dari beberapa titik saja. Misal garis merah ada di titik yang pertama ini, yang kedua ini, nah, dan ada garis oranye, dan ada garis kuning, garis biru. Jadi beberapa garis ini nih yang memotong titik-titik pada diagram pencar tersebut. Nah, tetapi model regresi itu adalah yang memberikan hubungan garis lurus antara dua variabel ini. Disebut regresi linear. Jadi nanti ada satu garis utama yang akan menghubungkan semua titik. Jadi garis regresi ini dia nggak tentu untuk memotong titik-titik pencar teman-teman, tapi ada beberapa mungkin satu atau dua titik yang mengenai garis base fit ini, garis regresi atau garis base fit. Nah, untuk mencari persamaan regresi linear ini ada bentuk umumnya teman-teman, yaitu bentuk umumnya adalah Y topi sama dengan A ditambah B kali X. Y topi itu adalah nilai variabel dependent yang diprediksi. Jika mengikuti masalah sebelumnya, variabel dependent itu kan nilai ujian matematika. Jadi, nilai ujian matematika ini bisa diprediksi. Yaitu. Nah, untuk X-nya itu adalah nilai variabel independent. Nilai variabel independent itu kemarin itu ada jam belajar. Terus, A, ini adalah titik potong sumbu Y, atau bisa disebut konstanta juga bisa. Kemudian ada B, ini adalah gradien garis regresinya. Nah, untuk mencari persamaan regresi ini kan kita perlu A dan B-nya. Untuk mencari A dan B ini bisa menggunakan metode kuadrat terkecil, teman-teman. Untuk B-nya, ini rumusnya adalah SS XY dibagi SS XX. SS itu apa? SS itu adalah sum of square. Jadi, itu adalah rumus yang digunakan untuk dalam perhitungan tentang korelasi teman-teman. Nah, SSXY ini adalah SSXY itu sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikuadratkan. Nah, untuk mencari A-nya ini menggunakan rata-rata dari Y bar dikurang B kali X bar. Untuk rata-ratanya kita bisa menggunakan sigma Y dikurang B kali sigma X per N. Jadi sigma Y dibagi N ini dia akan menjadi rata-rata nilai Y-nya. Nah, untuk sigma ini kalau yang belum tahu, sigma itu adalah jumlah dari data-datanya. Nah, untuk mencari regresi linear, kita langsung saja menggunakan contoh aja ya. Jadi contohnya ini menggunakan data yang sama ketika kita mencari diagram pencar yang pada video sebelumnya. Nah, diagram pencar ini, seorang guru mengumpulkan data dari 10 siswa, menyelidiki hubungan antara waktu belajar dan nilai ujian. Data tersebut ditunjukkan di samping ini. Ada frekuensi belajar, jam belajar, dan nilai ujiannya. Kita akan menentukan bentuk persamaan regresi linear, terus akan menggambarkan grafik yang terbentuk dari persamaan regresi linear. Jadi grafiknya itu akan berbentuk garis regresinya, atau tadi disebutnya sebagai base fit, teman-teman.
Jadi saya sudah berada di aplikasi Microsoft Excel ya. Jadi Microsoft Excel ini kegunaannya untuk memudahkan perhitungannya, jadi lebih cepat. Apalagi kalau datanya banyak. Ini karena 10 jadi kelihatan sedikit ya teman-teman. Kadang bisa lebih, bisa 20 data. Jadi pertama kita cari, kan memerlukan sigma-sigma nih, sigma XY segala macam. Dan sudah saya sediakan tabelnya. Untuk sigma X-nya kita di bawah ini kita ketik sama dengan sum buka kurung, kita drag atau blok bagian atasnya, untuk X-nya jangan terlewat satupun, lalu tutup kurung, kita enter. Nah, kita dapat 80. Nah, Excel ini kelebihannya bisa di drag seperti ini teman-teman. Jadi untuk sumnya juga atau jumlah sigmanya itu bisa kita geser saja untuk Y-nya. Nah, untuk sigma Y kita dapat 776. Untuk XY, maka X kali Y kan, kita perhitungkan sama dengan kita tekan salah satu tabel X, ini X 2, untuk kali kita ketik bintang ya, bintang, kita klik bagian yang Y, kita pencet enter. Nah, sudah dapat. Kita tidak perlu seperti tadi ya, bintang-bintang tadi, kita langsung drag saja ke bawah, dan hasilnya sudah semua. Lalu kita untuk mendapatkan jumlahnya atau sigma XY-nya, kita tarik yang bawah tadi, kita drag kanan, langsung kita dapatkan. Kemudian untuk X kuadrat, sigma X kuadratnya, kita sama dengan X-nya X, kita klik salah satu X, lalu kita ketik pangkat. Pangkat ini bentuknya seperti itu ya teman. Pangkatkan 2. Enter, dapat 4, benar ya. Kita drag ke bawah lagi. Sudah dapat, lalu kita jumlahkan. Oke, sudah dapat ya. Untuk data-datanya ada sigma X, sigma Y, sigma XY, lalu sigma XY X kuadrat. Lalu kita untuk mencari satu-satu dulu teman-teman, SS XY-nya dulu. N kita ketik sama dengan N itu adalah jumlah datanya ya teman-teman. Ini ada siswa A sampai J itu ada 10. Jadi N-nya kita ketik 10, kita buka kurung dulu ya. Jadi lebih dipisah-pisah. 10 dikali bintang sigma XY. Sigma XY berarti bawah tadi. Kita klik tabelnya sigma XY. Nah, kita tutup kurung, dikurang, buka kurung lagi, sigma X dikali sigma Y. Berarti sigma X tang sigma Y. Kita klik tangannya, tutup kurung, kita enter. Dapatkan 4960. Lalu kita cari SSXX-nya ya. Rumusnya adalah sama dengan 10 N-nya dikali, kita buka kurung, 10 dikali sigma X kuadrat di bawah ini, tutup kurung, dikurang sigma X dikuadratkan, berarti sigma X yang ini kita kuadratkan. Enter, 1500 mendapatkannya. Nah, untuk nyari nilai B itu kan ini SSXX dibagi XX XX. Berarti sama dengan kita klik yang ini, nilai yang XXY dibagi per SSXX. Kita enter. Nah, kita dapatkan nilai B-nya 3,30667. Untuk cari nilai A-nya, kita juga cari sigma Y, berarti sama dengan sigma Y sama dengan kita buka kurung dulu, sigma Y dikurang, ini kan karena B dikali sigma X, kita buka kurung lagi, B-nya adalah, ini tadi nilai B-nya 3,3 itu, B dikali, kita pencet bintang, sigma X-nya 80, di sini. Kurung, tutup kurung lagi, kita per N, nanti kan per N-nya 10. Kan? Nah, kita dapatkan ya nilai A-nya adalah 51,1467. Nah, jadi
persamaannya adalah Y sama dengan A kali BX kan, berarti Y sama dengan 51,1467 ditambah 3,3067X. Oke, jadi untuk mengecek kebenarannya kita bisa juga secara instan pakai GeoGebra. Nah, ini diagram pencar yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini ada nih mode regresinya. Di bagian bawah ini kita pencet linear. Nah, seperti inilah gambarnya teman-teman garis regresinya atau best fit-nya. Dan dilihat nih teman-teman. Y sama dengan 3,3067X ditambah 51,1467. Apakah sama? Dan ya, sama teman-teman. Berarti perhitungan dari Excel maupun GeoGebra itu adalah sama. Jadi GeoGebra ini bisa secara instan ya untuk mengetahui persamaan regresinya. Dan untuk garisnya, dia akan berbentuk seperti ini teman-teman. Oke, mungkin seperti itu untuk cara menghitungnya. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini adalah jawabannya seperti yang sudah kita jelaskan tadi di Microsoft Excel ya, menggunakan aplikasi Excel. Nah, dapatkan hasilnya Y sama dengan 51,1467 ini karena dibulatkan jadi seperti ini ya teman-teman. Salah sedikit. Kemudian kita bisa membuktikannya teman-teman. Kita untuk apakah nilai-nilainya itu benar atau tapi kemungkinan besar itu tidak sama persis. Beberapa ada yang dekat atau ada yang jauh teman-teman. Contohnya kan seperti ini teman-teman. Ini dia ya. Jadi garisnya itu tidak selalu berdekatan atau menyentuh setiap titik. Jadi ada titik yang jauh daripada garis base fit, ada yang dekat nih. Misal titik yang 11 ini di X sama dengan 11 dia hampir mendekati garis base fit-nya, dan X sama dengan 3 juga. Mungkin X sama dengan 9 ini lumayan jauh ya. Kita lanjutkan teman-teman. Nah, setelah tahu tadi titiknya ada yang jauh, ada yang dekat, berarti nilainya tidak sepenuhnya sesuai dengan data yang di awal ya. Jadi regresi memang gunanya untuk memprediksi nilai ke depan jika kita belajarnya itu berapa jam gitu. Jadi, contohnya nih, untuk X sama dengan 3, maka Y-nya dia 61,07. Kita periksa ya. Untuk X3, dia Y-nya adalah 60. Lumayan dekat dengan 61. Contoh juga untuk X sama dengan 10 ya, atau X sama dengan 10, dia nilainya adalah 84,21. Untuk 10, nilai Y-nya adalah 90. Mungkin lumayan jauh ya kalau terlihat seperti itu, karena seperti tadi untuk memprediksi, jadi tidak semuanya adalah tepat ke data awal. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, untuk latihan soal kalian di rumah, kalian bisa mencatat atau menentukan ini. Jadi, ada suatu penelitian dilakukan pedagang eceran untuk menentukan hubungan biaya iklan mingguan dengan omset penjualan. Keduanya dalam ribuan rupiah. Jadi ada biaya iklan, ini adalah harganya, omset penjualannya di bawahnya. Nah, kalian bisa menentukan persamaan regresi linearnya dan menggambarkan grafiknya. Kalian bisa menggunakan GeoGebra atau dengan cara instan, tapi kalau kalian dibutuhkan untuk tugas, kalian harus menghitung secara manual. Bisa bantuannya Excel itu tadi lebih ke mempercepat ya. Oke, terima kasih. Jadi seperti itu aja ya penjelasan tentang regresi linear. Like jika suka dengan video ini, dislike jika tidak suka. Terima kasih telah menonton. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.